kita mulai fikih ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bertemu secara online, yang mana pada kesempatan kali ini sebenarnya kita melanjutkan pembahasan kita, akan tapi dikarenakan jadwal untuk ujian praktek, maka kita akan melaksanakan ujian praktek terlebih dahulu. Kemudian minggu depan ujian PTS tulis. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang ujian praktek dan kisi-kisi untuk soal fikih. Fikih ini kalau nggak salah ada Ustaz buat soalnya. Ya, untuk yang pertama ujian praktek pelajaran fikih. Ujian praktek pelajaran fikih satu soal saja, yaitu apa enaknya? Meringkas. Biasanya kan kalau kitab Thaharah kan, kalau ujian prakteknya wudu, tayamum. Kalau ini nggak usah, ngeringkas ya, meringkas saja. Yaitu meringkas apa? Meringkas pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu kitab Thaharah, karena kita telah sampai kepada kitab sholat. Jadi yang diringkas kitab Thaharah ya. Tapi diringkasnya nggak usah ditulis semua ya, atau hadisnya tidak usah. Meringkas dia yang penting-penting saja. Misalkan kitab Thaharah ya, tentang air, tarif Thaharah dulu, pengertian pembagiannya udah. Habis itu macam-macam air yang tercampur dengan najis, jadi air najis. Tidak perlu menyebutkan dalil ya, tidak perlu menyebutkan dalil. Kemudian fil aniyah ya, pengertian aniyahnya, kemudian masalah-masalahnya, hukumnya, tidak perlu menyebutkan dalil. Kemudian masalah qada wal hajah, apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan, tinggal ditulis saja. Siwak, kemudian sunan fitrah. Sunan fitrah ada berapa? Ada 5. Nah, 5 itu disebutkan ya, tidak perlu menyebutkan atau menuliskan dalil. Kemudian tentang wudu disebutkan pengertiannya, tidak perlu menyebutkan dalil. Kalau misalnya mau menyebutkan dalil, itu dalil di dalam surat Al-Maidah ayat 6 saja, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat, dan seterusnya. Nanti dituliskan apa saja furudul wudu, kewajiban-kewajiban di dalam wudu, rukun-rukunnya, mengusap wajah, membasuh tangan, dan seterusnya. Apa pembatal-pembatalnya, apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan. Kemudian tentang mengusap khuf
ya dijelaskan sedikit. Kemudian tentang mandi wajib, ya apa kewajiban dan apa sunnah-sunnahnya, dan apa mandi-mandi yang disunahkan. Kemudian tayamum, yang sebelum terakhir tayamum, bagaimana tata caranya, syaratnya, ya kemudian sifat tayamum, kemudian haid, tentang haid dan nifas, apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah, ya apa perbedaannya, ya apa yang harus ditinggalkan jika orang haid dan nifas, ya dan terakhir penjelasan tentang darah istihadah. Itu saja, ya jadi tidak harus ditulis banyak-banyak, dalilnya tidak usah, penjelasannya tidak usah, tinggal pengertian hukum atau contoh, ya dan beberapa masalahnya. Itu dia untuk meringkas satu pembahasan, yaitu Kitabul Fiqhi. Jadi kita ulang apa tadi ujian prakteknya, meringkas kitab Thaharah, ya bukan kitab fikih, kitab Thaharah, karena kita telah masuk pada kitab salat, jadi kita meringkas kitab Thaharah. Tidak perlu menyebutkan dalil atau panjang lebar, hanya menyebutkan bab, ya apa yang dibahas, kemudian tarifnya, kemudian hukumnya, ya atau penjelasan sedikit lagi tambahannya. Itu dia kitab Thaharah. Paling sedikit berapa ini? Berapa lembar? Paling sedikit 2 lembar, berarti 4 halaman ya. Ya, paling sedikit 4 halaman, tapi harus tercakup semua sampai akhir babnya ya. Jangan cuma setengah aja udah itunya, apa 4 halaman cuma setengah aja, enggak. Intinya sampai habis babnya ini, ya diringkasnya. Kemudian nanti difoto, dikumpulin ke WA Ustadz. Ya, nomor Ustadz kan udah itu, yang dulu itu. Ya. Pas ujian kemarin juga udah dijelaskan. Sebelumnya kan ini kelas 10 ya. Ustadz ngajar juga ya. Ya tauhid sama nahwu waktu itu ya. Ya jadi dia tahu insyaallah. Nah itu untuk ujian praktek ilmu fikih. Kemudian untuk kisi-kisi, ya, kita bahas juga pada kesempatan kali ini kisi-kisi ujian tulis PTS. Ya, untuk kisi-kisinya udah saya buat soalnya kemarin. Iya. Ada 5 soal Ustadz buat. Coba Ustadz lihat di sini bentar. Ya, yang pertama soal kisi-kisi yang pertama tentang Thaharah. Ya, ta'rif, ya pengertian Thaharah, logotan dan istilahan, ya dan macam-macamnya.
Foto aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang hukum air. Hukum air jika bercampur dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis. Tentang hukum air jika air tersebut bercampur dengan hal yang suci atau hal yang najis. Jadi gimana kalau dia bercampur dengan hal yang suci, benda yang suci, atau bagaimana jika ia bercampur dengan hal yang najis. Dijelaskan hukumnya, ya, ditafsir, diperinci. Kalau misalkan ini, maka dia ini hukumnya. Kalau misalkan ini, maka dia ini. Kalau bercampur dengan najis juga begitu. Kalau misalkan ini begini, ya. Atau kalau suci begitu. Itu dia. Saya sudah saya jelaskan di awal-awal pembahasan fikih ini. Kemudian nomor berapa tadi? Nomor 3, kita ke pembahasan qada'ul hajah. Pembahasan qada'ul hajah ya, tentang hal-hal yang diharamkan pada saat tentang hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan pada saat qada'ul hajah. Ya, hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan pada saat qada'ul hajah. Jadi ada beberapa yang diharamkan dan ada beberapa yang dimakruhkan. Jadi itu dia yang akan keluar. Silahkan dibaca-baca dan dihafal. Itu untuk soal ketiga. Kemudian untuk soal keempat, masuk kepada pembahasan wudhu. Masuk kepada pembahasan wudhu. Mana tuh wudhu? Ya, masuk kepada pembahasan wudhu tentang pengertian wudhu, syarat dan rukun wudhu. Pengertian, syarat dan rukun wudhu. Kemudian nomor 5, kita masuk pada soal kelima. Untuk nomor 5 ini kita masuk kepada kitab sholat, karena kita udah bahas kitab sholat.
Jadi masuk kepada kitab sholat. Kenapa? Karena kita di pertemuan terakhir kemarin udah bahas kitab sholat ya. Ada kita sekali pertemuan kitab sholat. Jadi untuk nomor 5 ini masuk kepada kitab sholat, yaitu soal nomor 5 tentang sholat ya. Sholat ya, pengertiannya baik secara lugah ataupun istilah, dan kewajibannya dan dalil atas kewajibannya. Kewajiban dan dalil atas kewajibannya. Itu dia untuk nomor 5. Nomor 6 enggak, nomor ya sampai nomor 5 saja. Kemudian kita ulang sedikit tadi. Nomor 1 tentang apa? Tentang taharah ya. Kemudian yang kedua tentang hukum air yang bercampur dengan selainnya. Yang ketiga tentang soal nomor 3 tentang hal-hal yang dimakruhkan, yang diharamkan di dalam qadaul hajah. Yang keempat syarat wudu ya, hukum pengertian. Yang kelima tentang sholat ya, pengertiannya, kewajibannya, dan dalil atas kewajiban sholat tersebut. Itu dia tadi kisi-kisi. Kemudian sebelumnya tadi tentang ujian praktek. Jadi ujian praktek itu ditulis ya, kemudian difoto, dikirim ke WA Ustadz, dikumpulkan, terakhir sama seperti mustalah hadis tadi, yaitu hari apa tadi? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu terakhir. Jadi kalau Minggu nggak usah terima. Kalau usah terima hari Minggu dia dapat nilai minimal ya. Kisi-kisinya udah tadi. Ya, ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Nah, ya, karena ya nama Adrian. enggak, di foto aja. Nah, Ustaz kau di foto. Enggak, pakai foto. Ini orang rumah kan? Bukan pasangan kan? Asrama ini Ustaz. Yang betul, saya tahu. Asrama. Enggak, pakai HP pondok aja. HP Ustaz aja Ustaz. Enggak. Jadi saya tunggu hari Sabtu. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Kalau ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya hampir siapa yang dipakai itu di pondok, tapi bisa ini kan, ya kan? Siapa musimnya?